rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Menyambung pengajian kita bahwa ada beberapa kelompok manusia yang tidak bisa mencium bau surga, sedangkan surga itu 500 tahun lagi perjalanan sampai ke surga sudah tercium bau surga itu. Pertama, manusia kikir, manusia pelit, sudah kita jelaskan. Yang kedua, orang mengungkit-ungkit pemberian. Yang ketiga, peminum arak, sudah kita jelaskan. Kemudian yang keempat, orang yang tidak bisa mencium bau surga itu manusia yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Jadi orang durhaka ini kada bisa mencium bau surga, artinya kada bakalan masuk surga. Durhaka ini macam-macam, lewat perkataan, perbuatan, sikap, bisa mengakibatkan durhaka. Perkataan misalkan, dari perkataan itu bisa juga dengan cara kasar. Orang tua ini kasar, atau selalu membantah perkataan orang tua. Kemudian dari sikap, ada menggubris orang tua, ada mau menuruti perintah atau saran orang tua, atau berperilaku dengan orang tua itu kayak apa ya, seperti musuh. Sikap ini, nah itu bisa mengakibatkan durhaka. Bahkan dalam Al-Quran itu mengatakan ketika orang tua berbicara, kita bapak ini, itu bisa, mama ini, itu pun dilarang. Dianggap remeh lah. Nah, yang jelas bila hati orang tua kita itu sakit akibat dari perbuatan kita, durhaka. Durhaka sama orang tua itu jangan dianggap remeh. Banyak sekali akibat-akibat yang fatal gara-gara durhaka sama orang tua. Akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah, tidak bisa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dicabut roh dengan cara kasar. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan yang terakhir, tidak bisa mencium bau surga. Banyak sekali dalam Al-Quran itu menceritakan bagaimana jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Tuhanmu telah memutuskan, menyuruh supaya kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Apabila salah satu atau keduanya telah tua, maka janganlah kamu memperlihatkan sikap seperti kayak jenuh, jemu, atau mengatakan bahasa hus, bapak ni hus, mama ni itulah uffin. Jangan sampai begitu kepada keduanya.
Jadi dengan orang tua itu beratlah, karena jasa-jasa beliau itu luar biasa sama kita. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ya Allah, apalagi mama kita itu. Kita disuruh berbuat baik kepada mama abah kita. Apalagi mama kita itu mengandung kita payah di atas payah, menyapih kita selama 2 tahun. Bahkan kita dengan anak nih, anak tidur, terkadang ngomongnya perlahan-lahan supaya anak itu jangan bangun. Tetapi nanti pas anak bapak mamanya lagi tidur, terkadangnya sembarangan tuh nyaring-nyaring suara. Padahal orang tua kita saat kita tidur perlahan ngomong. Bahkan orang tua itu tidak rela satu tetes darah anaknya tuh digigit nyamuk dan diisap oleh nyamuk darah. Tidak rela orang tua kita. Buktinya lagi tidur dijagai, bahkan dikelambui. Ada nyamuk nyengat langsung dimatikan nyamuk itu. Saking sayangnya kedua orang tua kita kepada kita. Seorang bapak itu berusaha peras keringat banting tulang demi untuk menghidupi anaknya. Seorang ibu menyusui anaknya, menyapih anaknya, membersihkan kotoran, mencuci pakaian dan lain sebagainya, karena kasih sayang kepada anak. Di dalam diri kita, setiap tetesan darah yang ada pada diri kita itu tidak lepas daripada kasih sayang kedua orang tua kita, tidak lepas daripada jasa-jasa kedua orang tua kita. Maka hendaknya jangan sampai kita melupakan jasa orang tua kita, apalagi sampai durhaka. Dalam Al-Quran ada 3 macam ayat yang ayatnya selalu bergandengan, selalu berpasang-pasangan, yang mana Allah tidak akan menerima yang satu kecuali dengan gandengannya, dengan pasangannya. Pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Ujar Allah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kalau seseorang sudah taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, tetapi dia tidak taat kepada Rasul, maka taatnya kepada Allah tidak diterima Allah, karena dia tidak taat kepada Rasul. Kenapa? Karena ayat ini bergandengan. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Laksanakan sembahyang, dirikanlah sembahyang dan tunaikan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Seseorang rajin sembahyang, rajin beribadah, tetapi dia tidak menunaikan zakatnya, maka salatnya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena ayat tadi bergandengan. Dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat. Kalau orang cuma melaksanakan sembahyang tapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka salatnya ditolak oleh Allah. Karena ayat ini bergandengan. Yang ketiga, anishkurli wali walidayk. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, berterima kasihlah kepadaku atas anugerah yang diberikan Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Kalau seseorang sudah rajin bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, rajin berterima kasih karena Allah memberikan nikmat-nikmat kepadanya, tetapi dia tidak pernah bersyukur, dia tidak pernah berterima kasih atas jasa-jasa kedua orang tuanya, maka syukurnya kepada Allah, maka terima kasihnya kepada Allah tidak diterima Allah, karena dia tidak berterima kasih kepada kedua orang tua. Tidak bisa kita hitung jumlah jasa-jasa orang tua kita kepada kita.
Bahkan sampai saat ini, kalaulah tidak karena orang tua kita, sebab daripada orang tua kita, maka tidak akan bisa kita seperti sekarang ini. Jangan sampai durhaka sama kedua orang tua. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda, seorang laki-laki ini hidup serba berkecukupan, kaya. Dia rajin bersedekah, dia rajin mengasihi kepada orang lain, berbagi kepada orang lain. Tetapi dia tidak pernah membantu bapaknya. Padahal orangnya baik, senang bersedekah, senang berinfak, senang berhadiah kepada orang lain. Tetapi dia tidak mau memberikan hadiah atau sedekah kepada bapaknya. Sedangkan bapaknya hidupnya sangat miskin. Suatu hari bapak ini mengadu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, aku ini hidup di rumah anakku. Anakku ini serba berkecukupan, punya gandum banyak, punya stok kurma banyak di gudang. Dia senang bersedekah, dia senang memberi kepada orang lain, tetapi dia tidak pernah memberi kepadaku. Bahkan dia mengusir aku dari rumah dengan alasan dia tidak sanggup lagi menghidupi bapaknya. Mendengar cerita ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang laki-laki tadi. Dipanggillah anaknya. Ditanyakan oleh Nabi, kenapa engkau berbuat seperti itu? Kenapa engkau mengusir bapakmu? Kenapa engkau tidak memberikan nafkah kepada bapakmu? Dijawab oleh laki-laki tadi, ya Rasul, aku tidak mampu menghidupi bapakku karena kehidupanku pas-pasan. Seorang laki-laki ini berdusta di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata bapaknya, dusta wahai Rasul, itu simpanan gandumnya tuh banyak di gudang, simpanan kurmanya masih banyak, uangnya banyak. Dia cuma berdusta. Ditanya lagi oleh Nabi, apakah benar engkau mempunyai gandum simpanan banyak, kurma banyak, uang banyak? Dusta ya Rasul, kata pemuda tegara laki-laki tadi. Bapakku berdusta. Sesungguhnya kehidupanku ini pas-pasan untuk diriku. Kalau untuk menghidupi bapakku justru aku tidak mampu. Diulang 3 kali ditanya oleh Rasulullah, tetap jawabannya seperti itu. Dia berdusta di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking tidak maunya mengasuh, bahasa Banjar menggaduh orang tua. Lalu Rasulullah bersabda, kata Nabi, baik wahai seorang laki-laki, kalau memang seperti itu kamu berdusta dan kamu sengaja menelantarkan bapakmu ini, tidak lama lagi azab Allah akan datang. Engkau akan menyesal dan penyesalanmu tidak akan berarti lagi. Waktu berjalan. Tidak lama ketika laki-laki ini hendak menjual kurma, karena kurma banyak, kebun kurma banyak, hasil kurma banyak. Ketika hendak menjual kurma, dia datang ke gudang. Ketika dilihat ternyata kurmanya penuh dengan ulat, habis dimakan ulat, dan tinggal biji-biji kurma yang tidak ada harganya. Kalang kabut, menangis, menyesal. Dia pergi lagi ke gudang sebelah, memeriksa gandum, karena gandum mau dijual juga. Ketika dia melihat ternyata banyak sekali binatang-binatang seperti semut memakan gandumnya itu sampai habis. Sedih, namanya harta habis. Ketika dia membuka berangkas tempat penyimpanan uang, dia banyak menyimpan dirham, dia banyak menyimpan dinar, uang perak, uang emas, banyak simpanan.
Ketika dibuka, ternyata uang-uang simpanannya berubah menjadi lempengan atau menjadi beling. Pecahan kaca aja lagi. Padahal dalam orang Bahari itu apa tuh Pak? Apa kis apa itu? Yang tas dari besi itu kan. Simpanan sekarang berangkas enggak ada kayak dulu kayak sekarang dulu enggak ada. Dibuka uang simpanan perak, uang dinar, uang emas merubah menjadi pecahan beling. Semakin hari semakin sedih. Dan Allah timpakan kepada seorang laki-laki tadi penyakit. Sakit. Setiap hari tambah parah sakitnya. Orang-orang menjauh darinya. Tetangga-tetangga menjauh darinya. Keluarga yang lain menjauh darinya. Suatu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya ketika bapaknya diusir dari rumah, Nabi mengasuh, Nabi menjamin kehidupan bapaknya tadi dengan memberikan uang dari Baitul Mal. Ketika Rasulullah dengan sahabat lewat, dia melihat di pinggir jalan seorang laki-laki yang kaya raya tadi, yang sebab kecupan tadi, ternyata duduk dalam keadaan lemas, badannya penuh dengan penyakit. Nabi berkata kepada para sahabat, saksikanlah wahai para sahabat, inilah orang yang durhaka sama kedua orang tuanya, dan dia selalu mendapatkan siksa di dunia, lebih-lebih di akhirat dia tidak akan diizinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, cerita-cerita seperti ini sudah menjadi etibar bagi diri kita. Di zaman Rasulullah seperti itu. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang berani sama kedua orang tua. Tidak sedikit kita mendengar, melihat, membaca dari berita-berita seorang anak berani memukul orang tuanya, berani menendang orang tuanya, berani mengadukan orang tuanya ke pengadilan, bahkan berani memvonis menghukum kedua orang tuanya. Bahkan lebih parah lagi, tidak sedikit di zaman sekarang orang berani membunuh kedua orang tuanya. Orang tua kita, wabil khusus mama kita, salah satu pintu yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah adalah lewat berbakti kepada kedua orang tua, wabil khusus mama kita. Kalau sudah mama kita tidak ada, maka akan terputus, akan tertutup salah satu jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murka Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Bila orang tua kita tuh ridha dengan kita, rela dengan kita, senang dengan kita, itu pertanda Allah juga ridha, senang dengan kita. Sebaliknya, gara-gara tingkah laku kita, ucapan kita dan sebagainya yang menyakiti hati orang tua, pada hakikatnya kita sudah mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Kalau orang tua kita marah, murka, itulah Allah sedang murka sama kita. Dan tidak akan ada keberkahan kehidupan seseorang yang dia durhaka sama kedua orang tua. Keberkahan akan dicabut oleh Allah. Walaupun orangnya kaya, keberkahan kekayaannya akan dicabut oleh Allah. Walaupun usianya panjang, maka keberkahan usia akan dicabut oleh Allah.
Keberkahan harta adalah ketika harta diberikan oleh Allah, rezeki diberikan oleh Allah. Kalau rezeki itu berkah, maka rezeki itu akan menghantarkan seseorang ke jalan yang diridhoi Allah. Tetapi kalau keberkahan di harta sudah dicabut oleh Allah, maka hartanya jauh dari jalan menuju Allah, bahkan selalu digunakan di jalan kemaksiatan. Usia yang berberkah adalah usia yang waktu umur masih ada selalu diarahkan kepada jalan-jalan kebaikan. Tetapi usia yang dicabut keberkahannya, maka sisa-sisa umurnya selalu mengarah kepada jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang durhaka kepada kedua orang tua, keberkahan akan dicabut oleh Allah. Hidupnya selalu sengsara, hatinya tidak akan tenang. Dan orang durhaka sama kedua orang tua, Jahannam sudah menunggu di akhirat nanti. Bagi kita-kita yang orang tua kita sudah tidak ada, mungkin dulunya pernah kita menyakiti hati orang tua. Dulunya pernah kita berkata yang kasar sama orang tua. Secara ringkasnya durhaka kepada kedua orang tua. Untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, masih ada kesempatan walaupun orang tua kita sudah tidak ada. Dengan cara hadiahkan segala amal kebaikan kita kepada kedua orang tua kita, kepada almarhum almarhumah kedua orang tua kita. Sambung silaturahmi kepada keluarga almarhum almarhumah kedua orang tua kita. Ziarahi kubur beliau, wabil khusus hari Jumat. Kubur orang tua kita jauh dari tempat kita. Jangan lupa hadiahkan amal ibadah kita pada kedua orang tua kita, wabil khusus pada malam atau hari Jumat. Itu salah satu tanda orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan juga doakan kedua orang tua kita sebagaimana doa yang diajarkan baginda Rasul, dengan bahasa Arab kah, dengan bahasa Bugis kah, bahasa Jawa kah, bahasa Banjar, silakan. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, ampunilah segala dosa kedua orang tuaku, kasih sayangi mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Curahkan kasih sayang kepada kedua orang tua ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kami kecil. Doakan orang tua kita. Salah satu tanda anak berbakti kepada kedua orang tua, dia tidak pernah melupakan doa, dia tidak pernah melupakan doa untuk kedua orang tuanya, wabil khusus setelah salat. Orang yang tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, atau orang yang melupakan jasa kedua orang tuanya dan tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, maka kehidupannya akan, keberkahan kehidupannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab dikatakan itu tanda orang yang fakir, pewaris fakir, penyebab fakir. Mungkin selama ini hidup kita susah, bisa jadi selama ini kita jarang-jarang atau mungkin tidak pernah mendoakan kedua orang tua kita. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, sayangi mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Ampuni dosa keluargaku, ampuni dosa guru-guru, ampuni dosa kaum muslim dan muslimat. Doakan. Intinya jangan sampai hidup kita ini ada sangkut paut atau durhaka sama kedua orang tua kita kalau nak selamat. Karena orang yang durhaka sama kedua orang tua tidak akan mencium
bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita, hajat dunia wal akhirah, selamat dunia wal akhirah, hidup beriman, mati beriman dengan sempurna, husnul khatimah. Allah masukkan kita semua ke dalam surga bighairi hisab bersama kedua orang tua kita, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب العلم وأبواب الفهم وأبواب الرزق، إنك على كل شيء قدير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.